digitalisasi ini sangat-sangat diperlukan suatu input atau pengetahuan yang sangat dinamis di era saat sekarang. Tentunya Universitas Insan Pembangunan akan melakukan kerjasama tidak hanya di bidang perbankan dan di bidang keuangan dan perekonomian, tetapi bisa ditingkatkan juga untuk di bidang digitalisasi yang mendukung dinamika daripada kehidupan bangsa Indonesia. Jadi nanti akan sharing mengenai digitalisasi, kemudian mengenai kris, kemudian mengenai perlindungan konsumen juga, risiko-risiko yang terkait dengan digitalisasi itu, karena digitalisasi ini kan memang nanti memudahkan kita dalam segala hal ya. Dengan pemahaman yang semakin bagus dari teman-teman mahasiswa ini kan akan semakin nanti diharapkan ke depannya memanfaatkan digital ini bisa dengan semakin baik dan bijak ya teman-teman, karena seperti mungkin digitalisasi ini bisa menjadi semacam pisau bermata dua juga, tergantung teman-teman mau memanfaatkannya kemana gitu kan. Tema hari ini secara khusus kita pilihkan untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa membangun masa depan dan menyikapi bagaimana transformasi digitalisasi ekonomi yang hari ini kita sudah memasukinya. Digitalisasi ekonomi ini sangat penting untuk kita cermati dan kita harus mengikuti perkembangannya secara day to day. Kenapa? Karena transformasi ekonomi melalui digitalisasi ini adalah pelibatan informasi komunikasi ya di digital. Dalam digitalisasi ekonomi kita sudah memahami yang dalam kehidupan sehari-hari adanya perdagangan ya, jual beli melalui digital, dan ini sudah membumi, sudah menjadi bagian dari kultur kita di era digital ya. Teman-teman pesan barang di seluruh dunia hari ini, ada enggak platform yang menyediakan itu? Banyak, bahkan sudah lebih dulu sebelum menjadi budaya kita di Indonesia, seperti Amazon, Alibaba yang terkenal, kemudian banyak situs-situs, hampir semua produk-produk internasional mereka membuat platform sendiri. Kemudian dalam digitalisasi ekonomi kita juga mengenal yang namanya big digital dan analitik. Digitalisasi yang menghasilkan jumlah data besar. Dari mana sumbernya? Setiap teman-teman mengakses yang namanya digital, medsos, e-commerce, semua proses-proses digitalisasi yang ada di dalam handphone, adik-adik, komputer, dan lain sebagainya itu akan mengumpulkan data kawan-kawan ini, adik-adik mahasiswa ini, ke satu penampungan data dari pengelola data besar. Di era industri 4.0 kita mengenal ada mesin-mesin, robot-robot yang secara otomatis memberikan pelayanan lebih disiplin dibanding dengan manusia. Bahkan sekarang di beberapa layanan-layanan publik untuk perdagangan jual minuman sudah pakai digital. Cukup dengan menempelkan kartu kredit kalau punya atau uang digital yang kalau punya di mesinnya, dia langsung memberikan pelayanan sesuai dengan permohonan pelayanan yang dimintakan. Sebagai pelajar-pelajar yang menjadi agen perubahan, teman-teman harus siap menjadi inovator dalam pengembangan teknologi. Karena kenapa? Karena adik-adik mahasiswa ini adalah orang-orang yang sangat terampil ya dalam dunia digital hari ini. Lalu kemudian teman-teman sebagai mahasiswa dalam keterampilan yang ekstra dalam dunia digital ya dapat mengembangkan keterampilan
pemrograman, ya, melalui analitik data, melalui keamanan cyber, desain grafis, pemasaran digital menjadi sangat berharga. Apa itu? Teman-teman, dulu kita tahu bahwa yang bisa menjadi programmer itu hanya orang-orang yang khusus belajar dari pendidikan khusus komputer. Dulu yang teman-teman kita tahu bahwa yang bisa membuat website, ya, adalah orang-orang yang khusus belajar di dunia komputer. Sekarang setiap orang bisa membuat website. Yang penting menyiapkan waktu untuk belajar sedikit, karena semua sudah ada panduan yang sudah disiapkan oleh digital. Lalu kemudian dalam dunia digitalisasi ekonomi ini, teman-teman juga bisa melakukan, ya, memanfaatkan teknologi ini menjadi sarana penelitian, ya, sarana penelitian. Nah, dalam penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data jauh lebih mudah. Di bidang ekonomi, lebih mampu dan lebih mudah mengamati tren pasar. Apakah semua baik-baik saja kalau kita sudah masuk dalam dunia digitalisasi ekonomi? Tidak baik-baik juga. Ada dampak negatif, ya. Bagi masyarakat yang praktek, digital ekonomi, digitalisasi ekonomi itu adalah sebuah kemunduran buat kelompok. Banten memiliki angka pengangguran yang tertinggi hari ini. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mentransformasi diri. Sebagaimana kita tahu bahwa Banten ini adalah 1000 industri. Banyak industri-industri ini yang sudah mentransformasi industrinya ke industri 4.0. Akibatnya tenaga kerja yang banyak lebih sedikit. Pengangguran pun tidak sedikit. Lalu kemudian di era sekarang, generasi-generasi mahasiswa dan di bawahnya itu juga mudah tergantung dengan digital, ya. Akibat dari digitalisasi ini juga, teman-teman sekalian, pengangguran struktural menjadi muncul juga. Apa itu pengangguran struktural? Pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya, ya kan, gitu, sehingga tidak maksimal bagi seluruh peserta, ya. Mari, karena ini adalah diskusi publik, silakan nanti teman-teman menyampaikan, ya, pendapat-pendapatnya juga, dan bertanya secara mendalam, ya, khususnya dalam pembangunan ekonomi.